Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah di negeri orang bukan hanya tentang cinta, tapi juga soal bertahan di tengah badai kehidupan. Itulah yang dirasakan oleh Wiwik dan Surya, dua TKI yang jatuh cinta di tanah rantau dan memutuskan untuk membangun rumah tangga di negara orang. Awalnya indah, tapi kenyataan tak selalu sehangat harapan. Tekanan ekonomi, rindu kampung halaman, dan konflik kecil yang membesar membuat mereka bertanya, benarkah cinta cukup untuk bertahan? Saksikan kisah lengkapnya hingga akhir, karena dari cerita ini kita bisa belajar tentang makna cinta, sabar, dan kekuatan menghadapi cobaan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu share agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wiwik dan Surya bukanlah dua insan yang dengan mudah jatuh cinta pada siapa saja. Mereka datang dari latar belakang berbeda namun menyimpan luka yang sama, patah hati dan pengharapan yang tak pernah benar-benar pulih. Mereka bertemu pertama kali di kantin pabrik tekstil tempat mereka bekerja di luar negeri. Bukan di saat romantis atau dalam suasana yang disengaja. Wiwik sedang duduk sendiri menikmati makan siang bekal dari rumah kontrakan. Sementara Surya, yang datang terlambat dari shift pagi, tidak kebagian nasi. Ia menatap meja Wiwik yang tampak sendirian dan memberanikan diri berkata pelan, "Maaf Mbak, boleh duduk di sini?" Yang lain penuh. Wiwik mengangguk pelan tanpa banyak bicara. Tapi dari pandangan matanya, bisa terlihat bahwa ia bukan tipe orang yang mudah membuka diri. Surya tak banyak bicara hari itu. Namun dalam hatinya, ada kehangatan aneh yang muncul hanya karena duduk bersebelahan dengan Wiwik yang diam namun menenangkan. Hari-hari berikutnya mereka mulai saling menyapa, hanya sebatas, "Selamat pagi," atau "Hati-hati pulang kerja." Sampai suatu malam saat hujan turun deras dan Surya melihat Wiwik meneduh sendirian di depan halte dekat mes. Ia menghampiri dan menyodorkan payung kecilnya. "Kalau kamu mau, bareng saja. Aku juga arah gang belakang," katanya dengan suara serak-serak basah karena dingin. Wiwik sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Sejak itu, obrolan mereka mulai berkembang. Tentang keluarga, tentang kampung halaman, tentang harapan mereka yang sempat hancur dan ingin diperbaiki di negeri orang. Tak butuh waktu lama, Wiwik dan Surya merasakan kenyamanan yang berbeda. Bukan cinta yang menggebu seperti remaja, tapi rasa aman yang lahir dari pengalaman hidup yang pernah patah. Di sela-sela kerja keras dan waktu istirahat yang terbatas, mereka saling mengisi. Wiwik sering membuatkan bekal untuk Surya karena tahu ia sering kehabisan makanan di kantin. Surya, sebagai gantinya, selalu memastikan Wiwik tidak pulang sendirian saat shift malam. Suatu malam, saat mereka duduk di bangku kecil dekat taman pabrik, Surya memberanikan diri bicara. "Wiwik, aku tahu kita sama-sama kerja keras dan gak punya apa-apa. Tapi kalau kamu gak keberatan, aku pengen serius. Kita nikah, ya?" Wiwik terdiam, bukan karena ragu, tapi karena kaget. Di tanah rantau yang asing, kata-kata Surya terdengar seperti rumah yang tiba-tiba ditawarkan di tengah badai. "Asal kamu janji, kita saling jaga ya, Mas?" jawabnya lirih. Tak lama kemudian mereka menikah secara sederhana. Tidak ada pesta, hanya akad di depan ustaz dan beberapa teman kerja sebagai saksi. Gaun Wiwik pun bukan baju baru, hanya dress panjang yang disetrika rapi. Tapi senyumnya hari itu lebih terang dari matahari siang. Mereka menyewa kamar kecil di ujung lorong mes, hanya 3x3 meter, tapi terasa luas karena ada cinta yang baru tumbuh. Di malam pertama pernikahan mereka, tak ada hura-hura, hanya suara kipas angin dan tangan yang saling menggenggam erat. Hari-hari awal pernikahan mereka terasa seperti lembaran baru yang masih bersih. Wiwik dan Surya menjalani keseharian dengan semangat baru. Pagi hari, mereka saling menyiapkan air hangat dan bekal makan. Kadang, mereka hanya sempat bersua 5 menit saat Surya pulang kerja dan Wiwik hendak berangkat.
Namun senyum kecil dan saling peluk sebentar menjadi energi yang mengalir sepanjang hari. Tapi kenyataan tak selalu seindah awal. 3 bulan setelah menikah, Surya dipindahkan ke shift malam. Itu artinya mereka nyaris tak pernah punya waktu bersama kecuali di akhir pekan. Dan itu pun kalau tidak lembur. Perubahan jam kerja membuat Surya menjadi lebih lelah. Ketika Wiwik pulang kerja, ia hanya bisa memandang wajah suaminya yang tertidur pulas. Dan saat ia bangun pagi, Surya baru saja pulang dengan mata merah. Komunikasi pun mulai menipis. Saling pesan lewat ponsel. Kadang tak sempat dibalas karena lelah atau tidur. "Aku masakin sayur kesukaanmu, tapi kamu gak sempat makan," tulis Wiwik suatu malam. Surya hanya membalas, "Maaf ya, tadi ketiduran. Aku sayang kamu." Kata-kata itu cukup menenangkan, tapi juga menyesakan, karena mereka semakin terasa seperti 2 orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Tuntutan hidup mulai menyusup ke celah-celah hubungan mereka. Wiwik yang dulu selalu tersenyum kini sering tampak lesu. Gaji mereka, yang tadinya terasa cukup, mulai tergerus oleh kiriman ke kampung halaman, kebutuhan harian, dan biaya kontrakan yang naik. Kabar dari kampung pun tidak selalu baik. Ibu Wiwik sakit dan butuh obat rutin. Adik Surya harus bayar biaya semester. Malam itu, saat hujan turun lagi, Wiwik tak bisa menahan tangis di dapur kecil yang juga jadi ruang makan mereka. "Mas, aku lelah. Rasanya kok hidup kita cuma kerja, ngirim uang, lalu ulang lagi. Kita bahkan gak sempat bahagia," ucapnya dengan suara parau sambil mengaduk mie instan. Surya mendekat dan mencoba menenangkan. Tapi tubuhnya juga sama lelahnya. Ia memeluk Wiwik dari belakang. "Aku juga capek, Wai. Tapi aku janji, kita pasti bisa lewatin ini. Kita berjuang bareng, ya." Tak ada jawaban selain isak pelan dari Wiwik. Malam itu mereka makan tanpa bicara. Hanya suara hujan dan sesekali desahan napas lelah yang terdengar. Di sudut ruangan sempit itu, 2 orang dewasa mencoba bertahan dalam sunyi dan harapan yang mulai memudar. Ketika cinta diuji oleh tekanan hidup, hal-hal kecil bisa jadi pemantik besar. Wiwik mulai merasa Surya tidak lagi memperhatikannya seperti dulu. Dulu, Surya selalu ingat hari gajian, hari ulang tahun, atau sekadar membelikan es krim murah di pinggir jalan. Kini semuanya terasa hambar. "Kamu bahkan lupa kita nikah 6 bulan hari ini," kata Wiwik dengan nada kecewa sambil melipat pakaian kerja. Surya, yang baru pulang dari kerja malam, langsung terduduk dan menghela napas panjang. "Wai, bukan aku lupa. Aku cuma terlalu capek mikirin kerjaan. Gajiku bahkan belum turun." Perkataan itu tak membuat Wiwik tenang. Ia merasa diabaikan. Pertengkaran pun meledak. Dari soal lupa hari penting, melebar ke siapa yang lebih banyak berkorban, hingga siapa yang lebih banyak menahan diri. "Dulu kamu janji kita saling jaga. Tapi sekarang aku kayak tinggal bareng teman sekamar," teriak Wiwik sambil menangis. Surya tak sanggup membalas. Ia hanya menunduk. Setelah malam itu, mereka tidur saling membelakangi, tanpa ucapan selamat malam. Cinta itu masih ada, tapi tertimbun amarah dan lelah yang belum sempat dipulihkan. Hari-hari setelah pertengkaran itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Mereka tetap tinggal di ruang yang sama, tetap berbagi nasi dan sabun mandi, tapi hati mereka seperti berjarak ribuan kilometer. Wiwik mulai lebih sering diam. Ia bangun pagi lebih awal, pergi kerja tanpa menunggu Surya bangun. Surya pun, saat pulang malam, langsung rebahan dan pura-pura tidur meski matanya masih terbuka. Keduanya sama-sama tahu ada luka, tapi tak ada yang mau bicara lebih dulu. Kadang-kadang, mereka seperti aktor dalam sandiwara kehidupan, menyapa seadanya, tersenyum palsu saat teman datang, tapi di dalam kamar, sunyi jadi teman utama. Wiwik mulai menulis di buku catatan kecil. "Kalau suatu hari aku harus pergi, semoga Mas Surya bisa bahagia," tulisnya suatu malam. Ia merasa pernikahan ini berjalan seperti rel kereta yang tak lagi satu arah.
Sementara Surya, di sisi lain, sering termenung di belakang pabrik, menatap langit subuh sambil bertanya pada dirinya sendiri, apa aku gagal jadi suami? Apa dia menyesal menikahiku? Tak ada jawabannya. Hanya angin pagi dan bunyi mesin pabrik yang terus berputar. Seperti hidup mereka yang tetap berjalan meski hati nyaris patah. Suatu hari, saat sedang mencuci pakaian di belakang mes, Wiwik bertemu dengan Yani, sesama TKI wanita yang tinggal di blok seberang. Yani yang ceria dan penuh semangat langsung menyapa. Wiwik, kamu pucat banget, loh, sakit ya? Wiwik menggeleng, tapi Yani bisa membaca kesedihan dari matanya. Mereka pun duduk di pinggir tembok beton, berbagi cerita sambil tangan tetap mencuci. Di situ, Wiwik mulai bercerita tentang Surya, tentang harapan yang luntur, dan tentang keraguan yang tumbuh diam-diam. Kadang aku mikir, mungkin aku terlalu cepat percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan semuanya, katanya lirih. Yani menepuk bahunya pelan. Wai, semua pasangan TKI itu diuji, tapi yang kuat, yang bisa saling dengar, bukan saling menjauh. Kalau kamu sayang, kamu harus bicara, jangan cuma diam. Kata-kata itu menancap di hati Wiwik. Malamnya, ia mencoba mengirim pesan ke Surya. Mas, besok kita bisa ngobrol sebentar enggak? Aku cuma pengen kamu tahu isi hati aku. Surya membaca pesan itu di sela-sela istirahat shift malamnya. Ia terdiam lama sebelum menjawab. Iya, Wai. Besok kita ketemu di taman belakang. Ya. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, mereka sama-sama menanti pagi dengan harap yang genting. Pagi itu, suasana taman belakang pabrik begitu tenang. Hanya ada suara burung dan tiupan angin ringan. Wiwik datang duluan, mengenakan kerudung panjang dan jaket tipis. Ia duduk di bangku kayu, menggenggam tangannya sendiri, gelisah. 5 menit kemudian, Surya datang. Wajahnya lelah tapi tampak lebih tenang. Mereka duduk berdampingan tanpa bicara selama beberapa menit. Akhirnya, Wiwik membuka suara. Mas, aku nggak pengen kita terus kayak gini. Aku lelah jadi istri yang diam. Tapi aku juga nggak tahu harus mulai dari mana. Surya menarik napas panjang. Wai, aku juga capek. Bukan karena kamu, tapi karena aku merasa nggak bisa bahagiain kamu. Aku takut ngomong. Takut malah nyakitin kamu. Mereka akhirnya saling bicara, membuka semua isi hati, menangis bersama. Di taman belakang pabrik yang sunyi itu, 2 hati yang nyaris retak mulai menyatu lagi dengan kata-kata sederhana. Maaf, aku sayang kamu, dan kita jangan menyerah. Surya menggenggam tangan Wiwik. Kita mulai dari awal, ya? Wiwik mengangguk. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum tulus muncul di wajahnya. Setelah pembicaraan itu, mereka mencoba memperbaiki semuanya perlahan. Tidak ada yang instan. Tapi mereka belajar untuk tidak saling diam saat kecewa, tidak saling tuduh saat lelah, dan saling minta maaf walau hanya karena hal kecil. Wiwik kembali memasak makanan favorit Surya, dan Surya mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit agar suatu hari mereka bisa pulang kampung dan buka usaha sendiri. Kita bisa jualan makanan ringan, ya? Aku bisa bantu goreng, kamu yang ngatur pembukuan, kata Surya sambil tertawa kecil. Wiwik ikut tersenyum, membayangkan warung mungil dengan nama mereka di papan depan. Setiap akhir pekan, mereka sempatkan berjalan-jalan kecil ke pasar atau duduk di taman kota yang tidak jauh dari mes. Tidak butuh hal mahal untuk bahagia, hanya butuh waktu, perhatian, dan kesediaan untuk tumbuh bersama. Meski tantangan masih sering datang, mereka kini lebih siap, lebih saling percaya. Cinta mereka tidak lagi sekadar rasa hangat, tapi juga keputusan untuk tetap bertahan walau angin kencang menerpa. Dalam diam, mereka belajar arti sebenarnya dari menikah di tanah rantau, bukan soal mewahnya pesta, tapi soal bagaimana 2 hati bertahan dalam ruang sempit dan tekanan berat, sambil tetap saling mencintai. 6 bulan berlalu sejak titik nadir itu. Kini,
Wiwik dan Surya tidak lagi hidup dalam bayang-bayang pertengkaran atau keraguan. Mereka lebih terbuka, saling bercerita tentang apapun, tentang mimpi, tentang rasa takut, bahkan tentang kekhawatiran akan masa depan. Mereka mulai menabung lebih serius, merencanakan untuk pulang tahun depan dan membuka usaha kecil di kampung. Kalau kita bisa bertahan di sini, hidup di kampung pasti terasa lebih ringan, ujar Wiwik suatu malam saat mereka duduk berdua memandangi langit dari jendela kecil kamar kontrakan mereka. Surya mengangguk sambil memeluk pundaknya. Selama kamu di sisiku, aku berani hadapi apa aja. Malam itu, mereka menutup hari dengan secangkir teh hangat dan pelukan yang lama. Di balik pintu kayu kamar sempit itu, cinta tumbuh diam-diam, tidak dengan bunga dan lagu indah, tapi dengan peluh dan doa yang tulus. Menikahi sesama TKI mungkin bukan jalan yang mudah, tapi bagi Wiwik dan Surya, itu adalah jalan yang benar. Karena mereka menemukan bukan hanya pasangan hidup, tapi juga sahabat seperjuangan dalam ruang dan waktu yang keras. Musim dingin mulai datang. Angin malam lebih menusuk, dan pekerjaan makin berat karena target produksi akhir tahun. Namun, kali ini Wiwik dan Surya menjalaninya dengan lebih tenang. Mereka sudah terbiasa saling menyelimuti bukan hanya dengan selimut tipis, tapi juga dengan perhatian yang hangat. Mas, kamu jangan kerja terlalu berat ya. Nanti aku buatin wedang jahe, bisik Wiwik suatu malam saat Surya pulang larut. Surya hanya mengangguk sambil memandang istrinya penuh syukur. Hidup memang tidak menjadi lebih mudah, tapi hati mereka menjadi lebih kuat. Di tengah kesibukan itu, mereka menyempatkan mengirim uang ke kampung lebih rutin. Bukan hanya untuk orang tua, tapi juga untuk membangun sedikit demi sedikit pondasi warung kecil impian mereka. Kadang Wiwik menangis sendiri saat menghitung uang, karena sadar betapa besar perjuangan mereka. Tapi ia juga tersenyum, karena di balik semua itu, ada cinta yang kini tidak lagi goyah. Malam tahun baru tiba. Di luar mes, kembang api meledak bersahutan, tapi Wiwik dan Surya hanya duduk di dalam kamar sambil membuka album foto digital dari ponsel mereka. Foto pertama mereka setelah menikah, foto saat makan mie instan berdua, foto saat Wiwik menangis tapi tetap memeluk Surya. Semuanya jadi kenangan yang kini mereka syukuri. Mas, ternyata kita kuat ya sampai hari ini, ujar Wiwik pelan. Surya meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat. Karena kamu gak pernah ninggalin aku. Why? Kamu gak pernah benar-benar pergi. Di antara bunyi kembang api yang membahana, mereka berdoa bersama. Doa yang sederhana tapi dalam, agar diberi umur panjang, rezeki halal, dan kekuatan untuk pulang dengan selamat. Malam itu, tanpa pesta, tanpa trompet, tanpa kue tart, adalah malam paling indah yang pernah mereka jalani. Karena mereka punya satu sama lain, dan itu lebih dari cukup. Waktu terus berlalu. Kabar dari kampung datang. Tanah untuk warung kecil mereka sudah dibeli. Ibu Wiwik mengirim foto lahan kecil di samping rumah. Nggak luas, tapi cukup buat mimpi kalian tumbuh, tulis sang ibu. Wiwik menangis membaca pesan itu, lalu menunjukkan pada Surya. Ia memeluk istrinya erat. Kita hampir sampai. Wai, hampir sampai, bisik Surya. Semangat mereka pun bertambah. Mereka mulai mencicil alat-alat dapur kecil dari toko barang bekas. Kompor listrik, wajan besar, bahkan banner kecil bertuliskan Waroeng Wiwik Surya yang mereka pesan diam-diam lewat teman di kampung. Malam-malam mereka kini sering diisi dengan diskusi menu, target modal, hingga nama makanan. Kalau kamu yang masak, pasti laku, Wai, kata Surya. Wiwik hanya tersipu. Bukan karena pujian itu, tapi karena rasa percaya Surya yang tak pernah surut. Hari kepulangan semakin dekat. Tiket pesawat sudah di tangan. Barang-barang sudah dikemasi. Sebagian dikirim lebih dulu melalui kargo. Mereka berpamitan pada teman-teman sesama TKI, dan banyak yang datang memeluk mereka sambil berkata, "Kalian bukti bahwa cinta bisa bertahan di tanah asing."
Wiwik dan Surya hanya bisa tersenyum sambil menahan haru. Tidak semua orang bisa bertahan seperti mereka. Tapi bukan karena mereka hebat, melainkan karena mereka mau saling memahami. Di bandara, saat menunggu keberangkatan, Wiwik menatap Surya sambil menggenggam erat tangannya. "Mas, apa kamu pernah nyesel nikah sama aku di sini?" Surya menatap matanya dalam-dalam. "Enggak. Why? Justru ini keputusan terbaik dalam hidupku. Di negeri ini, aku mungkin gak punya banyak. Tapi aku punya kamu. Dan itu cukup." Mereka saling tersenyum. Tidak ada kata lebih dalam daripada kejujuran di tengah segala keterbatasan. Saat pesawat mulai mengudara, Wiwik menoleh ke jendela. Negeri tempat mereka menikah, menangis, berjuang, dan mencinta perlahan mengecil dari pandangan. Air matanya menetes tanpa suara. Surya meraih tangannya dan mencium punggungnya lembut. "Kita pulang. Why? Tapi cinta kita akan selalu tertinggal sedikit di sini, sebagai saksi." Wiwik mengangguk pelan. Dadanya penuh haru. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi di kampung nanti. Tapi mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka sudah menang melawan satu ujian terbesar hidup. Menyatukan dua hati di tanah asing dengan cinta dan keberanian. Dan bagi mereka, itu bukan bencana. Itu anugerah. Itulah kisah cinta penuh perjuangan antara TKW asal Jombang dan anak majikannya yang berani melawan perbedaan demi satu kata, cinta. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa cinta sejati tak selalu mudah, tapi selalu layak diperjuangkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini menyentuh hati dan memberi inspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa membagikan lebih banyak kisah nyata lainnya.